Halo sahabat Kompas, bertemu kembali dengan saya di sini Mahansa Sinulinga Dengan saya Terence Palar. dalam obrolan penuh makna. Ini kan kita sudah menjelang pemilu nih Mbak ya. Dan harian Kompas sudah beberapa kali mengadakan quick count ya dari pemilu-pemilu yang lalu. Nah ini bersama kita kali ini ada narasumber yang bisa bercerita tentang apa yang akan dilakukan Kompas menjelang pemilu. Ini pasti seru banget karena relate dengan Yeah. situasi saat ini. Halo Mas, apa kabar? Halo Mbak. Halo sahabat Kompas. Ya, bersama kita saat ini sudah ada dengan Mas Satrio ya, wakil General Manager Manager Litbang Litbang Kompas, Kompas. dan Mas Gunawan ya, asisten peneliti dari Litbang Kompas ya. Mbak Teres? Gimana berapa waktu belakangan ini pasti lagi seru-serunya. Cukup tegang ya, banyak kerjaan, persiapan lapangan dan sebagainya. Wah, ini pasti seru-seru. Berarti tema kita hari ini lebih ke hitung cepat Litbang Kompas ya Mas Aca ya? Hitung cepat Litbang Kompas ya. Mungkin Mas Satrio bisa cerita dulu Mas, apa sih sebenarnya quick count itu ya? Dan ya mungkin tadi saya sudah sampaikan memang sudah beberapa kali ya dilakukan. Iya, bisa diceritakan barangkali. Baik. Menarik nih, hitung cepat Litbang Kompas atau dalam bahasa Inggrisnya quick count ya. Quick count itu sendiri sebetulnya adalah bagian dari sebuah proses demokrasi yang ya mulai di Amerika Serikat terutama digalakannya. Dan kalau di luaran sana itu apalagi di negara-negara katakanlah di Amerika Latin gitu ya, proses hitung cepat itu dengan suasana perpolitikan yang masih ada dominasi dari penguasa, dari junta militer semacam itu, sehingga proses hitung cepat itu menjadi sesuatu yang penting sebagai upaya dari masyarakat sipil atau dari publik untuk mengawal jalannya demokrasi. Nah, pada waktu 99 sebetulnya itu banyak lembaga-lembaga dari Amerika Serikat terutama dan juga Eropa yang sudah punya masyarakat yang lebih berdemokrasi lah boleh dibilang begitu ya. Mereka masuk ke Indonesia untuk mengajarkan civil society di Indonesia mengenai apa itu quick count, hitung cepat. Dan ya dari mulai lembaga seperti dari lembaga underbow-nya Partai Demokrat, dari Partai Republik itu sudah masuk. Dan mereka melakukan banyak sosialisasi saat itu ketika Indonesia sedang pasca reformasi ya, sedang memasuki era demokrasi yang lebih terbuka lagi. Tapi Litbang Kompas sendiri baru terlibat di hitung cepat ketika pemilu di tahun 2007, bukan pemilu, lebih ke pilkada. Pilkada Pemilihan Jakarta. gubernur ya Mas ya? Pemilihan gubernur Jakarta. Tahun 2007 waktu itu pemilihan gubernurnya yang menang adalah Pak Fauzi Bowo waktu itu. Dan Kompas saat itu ingin terlibat untuk mengawal jalannya pemilihan gubernur yang sebelumnya kan ditunjuk ya oleh kepala negara. Lalu kemudian ini mulai pilkada dengan dengan pemilihan langsung gitu. Nah, itu kemudian saat itu pimpinan Kompas kemudian mencoba yuk kita kenapa nggak melakukan hitung cepat. Antisipasinya adalah untuk belajar melakukan hitung cepat untuk nantinya menghadapi pemilu yang nasional, pemilu presiden. Pilpres ya, berarti Pilpres. ya. Nah, kita lakukan dulu untuk pertama kali di 2007 dan saat itu kebetulan saya sendiri yang jadi PO-nya. Cukup one man show saat itu kerja karena saya nggak tahu hitung cepat itu bakal dilakukan seperti apa. Dan kemudian yang saya pegang sebagai pedoman itu tadi ada satu buklet petunjuk dari NDI itu National Democratic Institute dari punyanya underbow-nya Partai Demokrat dari Amerika Serikat. Nah, itu mereka terjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sangat jelas sekali petunjuknya, runut sekali dan cukup detail. Udah itu pegangan saya. Guidance. Dan ada sumber-sumber lain tapi yang paling enak dipelajari itu karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ya betapa negara-negara itu memang cukup melakukan intervensi secara positif ya tentu saja terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. 2007 itu kami Litbang Kompas melakukan hitung cepat tentu saja dengan sikap skeptis dari para senior terutama waktu itu ya para pimpinan Kompas.
Tapi kemudian satu hal yang kami pegang sebagai prinsip untuk memulai hitung cepat adalah saat itu pemimpin redaksi Kompas, Mas Suryo Pratomo yang sekarang menjadi duta besar di Singapura, mengatakan bahwa keikutsertaan Kompas di dalam hitung cepat bukan menang-menangan, bukan cepat-cepatan, bukan tepat-tepatan. Tentu saja harus akurat ya, tetapi bukan semacam lomba dengan lembaga-lembaga lain juga melakukan hitung cepat. Tapi ini adalah keikutsertaan Kompas untuk mengawal jalannya demokrasi. Itulah yang jadi prinsip kemudian ya kita melakukan hitung cepat untuk tahun-tahun berikutnya sampai dengan pemilu di 2014, pemilu di 2019 itu kita ikut serta dalam hitung cepat untuk pemilihan presiden. Ya? Kurang lebih begitu sejarahnya kalau dirunut ke belakang. Yeah. Mas Satrio, menarik ya. Tadi Mas Satrio udah sampaikan beberapa terkait mengenai kenapa Kompas melakukan hal ini gitu ya. Pastinya ada hal pembeda ya Mas, karena kan kita tahu sendiri tidak hanya Kompas yang melakukan, tidak hanya Litbang Kompas. Ada nggak perbedaan yang menggambarkan ini kekhasannya dari Litbang Kompas dalam hitung cepat? Iya. Kalau kita bicara kekhasannya Kompas mungkin harus juga merunut ke tahun era 80-an dan era 90-an ketika Litbang Kompas di era Orde Baru yang masih represif dengan keterbukaan saat itu, Kompas sudah memulai dengan litbangnya, dengan survei-survei publiknya yang mungkin agak sedikit membuat pemerintah Orde Baru agak gatel sedikit ya, tapi memang tidak seintens sekarang gitu ya. Jadi Litbang Kompas berdiri di dalam suasana seperti itu dan kemudian bergerak maju ke saat ini pun juga menjaga prinsip itu, independensi. Dan itu yang menjadi ciri khasnya Kompas yang kita jaga betul-betul, independensi Kompas dan juga independensi Litbang Kompas. Sampai dengan saat ini banyak dari partai politik, dari para bapak-bapak calon yang mau berlaga di dalam kontestasi baik itu nasional maupun kedaerahan yang ingin bekerja sama dengan Litbang Kompas. Tetapi kita agak menahan supaya kita tidak didanai oleh mereka. Karena once saja kita didanai meskipun itu objektif ya, tentu saja publik akan menilai oh Litbang Kompas sekarang sudah dibiayai atau didanai oleh satu kekuatan politik manapun. Itu yang kami sangat hindari. Independensi. Kecuali kalau sifatnya sindikasi. Sindikasi itu maksudnya adalah survei sudah kita hasilkan, sudah kita keluarkan dengan dibiayai secara independen. Kemudian hasilnya itu baru dipaparkan kepada salah satu partai politik atau kekuatan politik tertentu yang tolong dong kita mau dianalisis lebih lanjut. Nah, silahkan. Itu kita bisa melakukan itu. Tetapi itu post. Lanjutan ya Mas. Lanjutan post ketika survei sudah dilakukan. Tidak sebelum survei itu dilakukan. Jadi untuk diseminasi hasilnya silahkan kalau dari partai-partai politik atau para kontestan calon baik di pusat maupun di daerah ingin mengakses datanya itu silahkan. Ya tentu saja ada aspek hitung-hitungannya tersendiri ya. Tapi itu post dan biasanya memang lebih murah ketimbang kalau harus di belakangnya. Dan tadi itu kita menghindari ya kalau misalnya sebelum dilaksanakan survei kemudian ada yang lembaga politik yang chip in ke dalam proses kita. Itu kita tolak. Dan Harian Kompas ini juga ya Mas, sepemahaman saya Harian Kompas ID otomatis juga mempublikasikan di medianya ya. Jadi pertama prinsip independensi itu tadi yang membedakan dengan lembaga-lembaga lain yang bisa saja tidak menutup kemungkinan bahwa ada lembaga-lembaga lain juga independen yang membiayai sendiri ya, tetapi bahwa proses survei ini kan mahalnya banget ya. Jadi mungkin saja ada yang pendonor-pendonor tertentu di belakang lembaga-lembaga survei itu. Nah, beruntunglah Kompas masih bisa membiayai survei-surveinya sendiri. Itu yang pertama. Jadi kita independen yang membedakan kita. Yang kedua adalah cakupan. Karena Kompas dari dulu ya punya jaringan di seluruh Indonesia. Nah, kita kalau tidak salah kalau saya tidak overclaim ya, kami adalah yang pertama turun di 38 provinsi sampai dengan ke Papua Pegunungan. Dan itu yang jaringan kita di lapangan itu memang tadi itu kenapa mereka senang ya bekerja sama juga dengan Litbang Kompas karena mereka juga percaya bahwa ya kalau Kompas kita percaya bahwa independen ya tidak berafiliasi dengan manapun, sehingga teman-teman yang ada di lapangan pun juga happy aja kalau dengan kita karena merasa tetap bisa menjaga netralitas dan pilihan-pilihan pribadi ya silahkan gitu. Ya. Kayak misalnya kita nih berempat nih masing-masing punya pilihan sendiri-sendiri tapi kan itu disimpan aja kan ketika kita sudah ke Palmerah sini ya harus menjadi
orang Kompas, harus independen. Nah, itu yang membuat orang-orang tuh senang di bekerja sama dengan Kompas, karena apapun pilihan mereka ya kita tidak mencampuri, tidak mempengaruhi, dan ya kita juga tidak mengizinkan mereka untuk mempengaruhi proses ya. Itu kan kita ada proses QC-nya yang sangat ketat. Jadinya kalau kita melakukan wawancara di lapangan itu sekarang dengan thanks to aplikasi, bahwa itu ketika mereka interviewer kami wawancara di lapangan itu dengan aplikasi itu direkam loh. Jadi misalnya dia wawancaranya dari jam berapa sampai jam berapa, lokasinya di mana, kemudian kita minta mereka foto, dan tanpa mereka pencet secara sadar itu udah otomatis merekam. Jadi kita bisa tahu bahwa mereka wawancaranya benar atau enggak gitu, dan wawancaranya kalimatnya diubah-ubah atau enggak, atau mereka leading gitu ya, mempengaruhi jawaban responden atau seperti apa. Itu kita bisa tahu dari hasil rekaman itu secara random. Kita melakukan back checking untuk kita lakukan cek evidence-nya bisa dipercaya. Itu mungkin yang membedakan Kompas dengan lembaga-lembaga lain. Ya, ini kan mungkin mencoba mewakili apa yang banyak menjadi pertanyaan publik lah. Tadi mungkin satu hal sudah dijelaskan, berarti kalau Kompas tuh independen dalam arti pendanaannya didanai sendiri ya Mas ya. Iya, betul. Nah terus sebenarnya apa sih yang membedakan quick count? Kan macam-macam nih. Kita kemarin Kompas mengeluarkan survei kepemimpinan nasional gitu, terus ada quick count gitu ya. Apa sih bedanya? Dan mungkin ya ini kan salah satu bentuk penelitian ya Mas ya. Mungkin ya nggak usah terlalu berat-berat ya Mas ya. Ya mungkin bisa dikasihkan gambaran gitu ya. Sebenarnya gimana sih cara kerja quick count itu gitu, sehingga ketemu nih datanya, ini loh hasilnya seperti ini gitu. Mungkin bisa kasih gambaran sedikit Mas. Baik, ini mungkin berguna juga buat para sahabat Kompas ya. Apa bedanya quick count dengan survei? Gini para sahabat Kompas, kalau kita survei misalnya Mas Gunawan ini adalah pewawancara dan saya adalah responden, maka Mas Gunawan membawa daftar pertanyaan dan kemudian ditanyakan kepada saya, dan kemudian saya menjawab. Saya menjawab berdasarkan persepsi, ingatan, dan cara kerja di otak saya. Saya bisa berkata jujur, saya bisa berkata saya lupa, saya bisa berkata yang tidak benar. Karena yang menjawab prosesnya adalah manusia bertanya kepada manusia. Jadi ini adalah ada human interface-nya, ada interaksi manusia. Itu adalah survei. Tapi kalau quick count itu misalnya Mas Gunawan ini adalah tenaga pengumpul data di lapangan, yang dia ambil datanya itu bukan dari orang, tetapi dari papan penghitungan suara. Jadi dari TPS setelah jam 12 atau mungkin jam 1 ya, TPS itu ditutup, kemudian dilakukan penghitungan suara, kan mulai dihitung nih, kontestan nomor 1 dapat berapa, nomor 2 dapat berapa, nomor 3 dapat berapa, sudah muncul datanya. Sampai dengan data itu ditutup, nah ketahuan nih, paslon 1 dapat berapa, paslon 2 dapat berapa, paslon 3 dapat berapa, nah angkanya itulah yang dilaporkan ke pusat. Jadi tidak ada human interaction di sini. Yang ada adalah petugas pencatat kita yang merekam data yang ada di papan. Dan kemudian kami di pusat, di war room-nya ya, kita istilahkan jadi pusatnya itu, akan mengecek lagi ke lapangan dan minta evidence berupa foto. Kemudian kami juga telepon ke ketua KPPS-nya, ketua panitia TPS-nya ya, kita telepon untuk kita konfirmasi lagi, benar nggak datanya sekian. Berlayer berarti ya. Jadi bedanya dengan yang pertama apa? Kalau yang pertama tadi manusia dengan manusia. Kalau yang quick count itu adalah antara petugas kami di lapangan dengan data. So tidak mungkin ada katakanlah kebohongan di situ. Kecuali kalau misalnya salah catat. Tapi itulah gunanya tadi ada evidence foto supaya kita minimalisir sekali kesalahan-kesalahan catat, dan kemudian kita konfirmasi lagi kepada panitia TPS-nya, Pak benar nggak Pak tadi angkanya sekian gitu. Verifikasi tetap ada ya. Nah itulah yang membedakan survei ketika di situ ada human interaction dengan quick count yang sebetulnya minim sekali human interaction, karena kita catat tadi adalah data di TPS. Itu mungkin buat sahabat Kompas jadi buat pemahaman ya apa bedanya survei dengan hitung cepat. Ya menarik Mas ya. Berarti yang menentukan itu adalah sebutlah metodologinya ya. Betul. Bagaimana dia berarti kan sampling kan itu ya, nggak semuanya sampling, ya. Ya itu mungkin dapurnya Litbang kali ya untuk sudah punya ininya ya. Oke, mungkin beralih ke Mas Gunawan nih Mas. Ini seru nih. Kalau saya boleh kasih pengantar dia, kenapa Mas Gunawan dihadirkan? Karena kami sadar Litbang Kompas kami ya nggak ada apa-apanya tanpa teman-teman yang bertugas di lapangan ini. Ya, ini silakan Mas Gunawan bisa. Oke, mungkin lebih ke ini dulu Mas. Ini kan Mas Gunawan nih sudah bergabung bukan karyawan Kompas berarti kan Mas ya. Jadi memang untuk proyek ini terlibat dan sekarang sudah menjadi asisten peneliti ya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Mas, gimana sampai bisa bergabung gitu, dan mungkin
kapan mulai bergabung dan pengalamannya seperti apa ya? Oke. Kalau aku sendiri ya itu kan gabung dari tahun 2017. Kalau Mas Satrio tadi kan dari tahun 2007 kan udah mulai Quickon ya. Aku 10 tahun kemudian baru gabung nih. Sama-sama di Pilgub juga. Waktu itu ikut Pilgub DKI. Terus kemudian kenapa waktu itu gabung tuh udah akhir semester kuliah. Semester aku dulu kan kuliah di UIN, jurusan Sosiologi FISIP. Kemudian udah semester akhir udah ngerasa kayak skripsi nggak kelar-kelar, perlu kegiatan lainnya gitu loh, bosan di kampus gitu loh. Perlu kegiatan lain segala macam. Akhirnya ada pembukaan lowongan freelance itu kan di Kompas waktu itu ya, tanda ke lapangan. Wah, kayaknya tertarik juga nih dengan Kompas nih, dengan namanya yang gede, terus juga penasaran juga metode penelitian seperti apa sih, apakah bisa membantu dari segi skripsiku nantinya ke depannya, kan mikirnya kayak gitu awalnya. Kemudian nyoba, akhirnya daftar, kemudian masuk, ikut. Awalnya sama semua kayak teman-teman interview yang lain, kita sebagai tenaga interviewer dulu, sebagai yang di ruangan. Kita tenaga interviewer itu sebagai telepon responden, kemudian juga bantuin buat survei lapangan juga. Jadi yang entah itu di lapangan, entah yang bagian quickon polling segala macam itu adalah timnya juga ada. Itu sih latar belakangnya dulu ikut. Oke, berarti udah pernah ikut yang pertama kali Pilgub tadi ya? Iya, jadi 2017 aku mulai gabung ikut yang SNK yang di Pilgub DKI. SNK itu Survei Nasional Kompas. Iya, Survei Nasional Kompas. Kemudian di 2018 juga ikut yang hitung cepat yang Jawa Barat Pilkada ya. Pilkada bersama. Kemudian 2019 itu hitung cepat juga. Terus dinamika di lapangannya seperti apa ya, Mas? Maksudnya apakah dengan gampangnya aja ya, nggak tahu ya, kalau survei itu kan berarti harus ada itu tadi ya, interaksi dengan ini ya. Terus kalau quick count gitu kan berarti itu sekedar mencatat gitu ya. Mungkin ada suka dukanya di lapangan pernah ditolak nggak gitu. Pernah diomelin nggak? Teman-teman polling gitu ya, teman-teman yang sudah turun lapangan, teman-teman polling itu penolakan tuh pasti gitu, bakal jadi cerita yang panjang banget ketika satu orang ditanya aja itu pengalaman pasti banyak banget. Pengalamanku sendiri ya misalnya gitu lah, ketika survei lapangan itu langsung ditolak itu pasti gitu loh. Ketika datang ke responden, Ibu kita mau wawancara dari Kompas gini segala macam sudah dijelasin, penolakan pasti. Waduh, saya sibuk lah Mas, segala macam lah, saya apalah, tiba-tiba lagi duduk di gerbang mau menyapa aja udah anjingnya udah keluar duluan gitu kan. Ada juga pengalaman teman-teman yang mau turun lapangan ada salah alamat segala macam lah, ada kejadian-kejadian memang ketika sampai lokasi aja kita mau survei ada pengalaman cerita-cerita unik, cerita-cerita lucu gitu dari teman-teman juga. Ada yang ketika wawancara gitu loh, emang ada, nggak semuanya buruk juga ada gitu, ada yang baik-baik juga ketika survei gitu, misalnya ada orang yang baik gitu loh, ngasih makanan dulu Mas, jangan pulang dulu, makan Indomie, ada makanan tuh ada. Yang kayak Mas jangan pulang dulu dibawa oleh-oleh nih apa, ada gitu loh. Jadi nggak selamanya buruk, juga nggak selamanya juga baik tuh ada. Jadi pengalaman teman-teman di lapangan tuh banyak banget sebenarnya. Oke. Nah, sejauh interaksi Mas Gunawan ya, ya Mas Gunawan sendiri ya katakanlah sebagai orang yang bekerja untuk Kompas lah, katakan seperti itu ya. Nah, melihat Kompas sebagai institusi ya, terutama dalam mengeluarkan laporan-laporan polling seperti ini, quick count segala macam, gimana Mas Gunawan merasanya? Rasanya di dalam apa sih? Dengan cara kerja itu, terus ya tadi kan ada keinginan siapa tahu ini bisa berguna buat Mas sendiri gitu ya. Nah, apa yang Mas Gunawan pelajari dan apa yang Mas Gunawan bisa lihat dari yang terjadi di Kompas gitu Mas? Itu ya, kalau aku sendiri sih banyak pelajaran bisa diambil gitu loh, karena ternyata baru tahu kalau emang targetnya kan aku pikirin kayak oke, kita wawancara responden gitu loh, datang ke responden ke lokasi kemudian wawancara selesai, pikirnya begitu kan. Ternyata dinamika yang selama aku alami jadi tenaga survei itu datang nemuin orang beberapa secara background latar belakang kayak gimana itu, tapi enak loh sebenarnya ketika punya orang yang kita sebagai orang yang suka ngobrol gitu loh, suka sharing, suka cerita ketika ketemu orang-orang yang baru tuh senang, di situ enaknya gitu loh. Cuma di lain sisi kadang merasa kayak ketemu responden-responden yang menjengkelkan, ataupun kayak bukan menjengkelkan ya, lebih kayak ya oke lah dia capek ataupun apa. Kadang juga bahkan ketemu RT-nya dulu kan izin segala macam buat melakukan survei, melakukan penolakan. Bahkan ada pengalaman-pengalaman sendiri yang survei di tempat klaster perumahan-perumahan yang elit, itu terutama itu yang memang butuh jangan kan sampai ketemu gerbangnya gitu loh. Sampai luar pintu ketemu satpamnya aja kita udah diusir gitu loh. Penolakan yang kayak gitu, pengalaman-pengalaman memang bisa aku katakan kayak waduh sebenarnya kayak capek banget gitu loh. Penolakan yang kayak kok tiba-tiba
kita lagi mau survei baik-baik, tiba-tiba dimarahin kalau wah nih Kompas pendukungnya si ini, pendukung ini. Padahal kita nanyakan semuanya, kita tanyain si A itu gimana, paslon B itu gimana, si C itu gimana. Tapi selalu ada penolakan dari beberapa wilayah gitu loh, yang kayak menyatakan bahwa wah Kompas nggak independen segala macam gitu loh. Itu yang bikin kayak sakit hati, cuma kayak wes lah, sakit hati kan juga sebentar dulu, kita ketemu lagi besok lagi gitu, nggak ketemu lagi, cari-cari responden segala macam gitu. Berarti ini ya perlu skill set khusus juga untuk menjadi. Pokoknya orang-orang yang baperan kasihan. Jangan deh ya. Bahkan kemarin ada anak yang memang baru ikut gitu loh, ditolak gitu loh segala macam, yang memang baru pertama kali, terus kemudian mendapat penolakan gitu loh. Nangis cerita langsung, aduh Kak, nggak bisa nih, ditolak segala macem. Yowes, ditemenin dulu deh gitu loh. Ditemenin orang gitu, ditanya ngobrol-ngobrol, ternyata dia nangis segala macem. Ya memang cerita, iya ditolak, soalnya dibilang Kompas gini gitu loh. Akhirnya diceritain segala macem, akhirnya kita coba jelasin gitu loh, bahwa kita dari Kompas independen, pertanyaan segala macem kayak seperti ini Pak, nggak ada yang memang merujuk pada satu pihak, menguntungkan pada pihak yang lain, itu nggak ada. Tapi akhirnya ya kita belajar lama-lama, ya oke, itu anak bisa lagi. Menarik ya, ini kan melibatkan anak muda gitu ya, dalam konteks yang mencerahkan atau mengedukasi ke masyarakat juga. Berarti ada peran mentor dan juga, nah kalau dilihat kan udah lumayan lama ya dari 2017. Ini Pak Mentor salah satunya atau melibatkan berapa banyak Mas anak muda untuk melakukan di lapangan ini Mas? Iya, jadi kalau tadi mentor ya, saya sendiri dulu zaman masih mahasiswa, pekerjaan saya sama kayak pekerjaannya Mas Gunawan ini. Jadi itu yang membuat saya jadi senang sama dunia riset, karena ya turun ke masyarakat, itu kan wawancara. Ya karena saya sendiri dulu ngalamin begitu, jadi saya tahu betapa lapangan itu benar-benar berdarah-darah dan penuh air mata. Tadi sampai nangis-nangis, saya ngalami sendiri. Dan memang buat saya seorang peneliti itu akan kehilangan nyawanya kalau dia tidak turun lapangan. Jadi mestilah kita sempatkan untuk turun lapangan, entah itu sekedar witness atau sekedar ikutan ke lapangan juga. Ya pokoknya itu harus. Tadi apa pertanyaan kedua? Berapa banyak sih Mas melibatkan? Berapa banyak, baik. Jadi kita punya tenaga di Jakarta aja udah 500, 600, banyak banget ya, lebih malah. Dan untuk nanti QuickCon ini, karena kita akan turun di 2000 TPS, ya kita akan menyiapkan 2000 tenaga lapangan. Sebarannya di se-Indonesia. Ya, se-Indonesia secara proporsional. Jadi memang paling banyak, paling padat di Jawa dan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan karena populasinya juga sedikit, DPT-nya juga nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu menyebar, nggak terlalu banyak juga, tapi terpusat di Jawa dan di Sumatera. Dan kita punya tenaga tetap itu yang kalau Jakarta 500-an, yang kalau seluruh Indonesia mungkin sampai 1000, dan semuanya itu project base ya, artinya ada yang mahasiswa tingkat akhir, ada yang freelancer sampai dengan asisten dosen, bahkan para dosen muda pun juga ada yang bantu kita. Yang terlibat ya. Ya semuanya ya sahabat Kompas semuanya lah gitu ya kita anggapnya. Dan kadang-kadang juga bisa masa kerjasamanya bisa setahun, bisa 2 tahun ya. Kalau misalnya mereka udah mau berhenti, udah punya pekerjaan tetap, atau mungkin sudah menikah, udah ngurus anak, mereka akan merekomendasikan temannya lagi, jadi dari mulut ke mulut gitu lah. Jadi itu yang kita bina. Dan banyak beberapa alumni ya, alumni dari interviewer ini, ada yang banyak yang sukses jadi presenter, jadi jurnalis di media lain, di lembaga-lembaga lain, banyak kemana-mana. Jadi kita bangga juga lah. Efeknya muncul ya juga. Iya, alumni kita banyak menyebar kemana-mana. Tapi dari ininya tadi jadi menarik juga sih. Artinya kan butuh katakan karakter atau ini tertentu lah ya untuk bisa menjadi apa namanya peneliti di interviewer ya. Nah itu ada kayak semacam kriteria apa namanya Mas Satrio ya. Nanti Mas Gunawan bisa nambahin ya. Dari kriteria sih sebetulnya nggak ada yang khusus ya. Cuman memang kita harapin dia lebih lancar lah untuk bicara gitu ya. Tidak harus yang ekstrovert, kadang yang introvert pun juga kalau disuruh wawancara juga ternyata lancar bisa. Jadi itu sih sama tadi mungkin ya biasanya tuh kayak seleksi alam. Mungkin pertama kali ikut kemudian mundur tadi karena lihat lapangannya sulit, kemudian baper gitu ya. Kayaknya orang-orang baper sulit lah gitu. Dan kemudian ya mau diajak susah lah, artinya kan di lapangan gitu ya. Kadang-kadang hujan lah, panas, haus mah udah hal yang biasa. Jadi ya syaratnya kalau anak manja pasti nggak akan bisa gitu. Yang kedua kemudian seleksi alam itu tadi. Kalau yang senang memang dia punya passion ke lapangan, ngobrol sama orang, rada-rada dikit-dikit ekstrovert dikit lah. Ya betah lah. Nah, mungkin Mas Gunawan bisa ngelanjutin. Ada nggak sih Mas terus kayak seleksi alamnya tuh biasanya yang terus kayak apa tuh Mas? Kalau aku sendiri ya mungkin juga tambah juga ya. Maksudnya ketika
teman-teman yang sudah punya komunikasi yang baik juga ya, masih komunikasi yang baik, kemudian punya tingkat kritis gitu loh. Jadi ketika ada survei juga kan tentunya kan ada peneliti yang menanyakan gimana, ada pertanyaan nggak segala macam dari soal-soal yang ada, nanti kan mungkin ada teman-teman yang Mbak ini kok pertanyaannya kayak gini, tanda kritis itu pasti ada. Jadi kritis segala macam itu bagus adanya. Kemudian kalau yang soal apa tadi Mas? Yang introvert, baper itu ya sebenarnya itu berjalannya dengan waktu gitu loh. Nanti mereka mau sanggup atau enggaknya gimana, terus sifat sikapnya dia yang ngerasa kayaknya habis ini sekali gue udahan, dia nggak mau lagi deh, itu pasti ada. Jadi seleksi alat itu pasti ada. Hari ini ikut semangat banget, bang gue mau ikut mas, mau ikut survei nasional kompas pokoknya. TKD 8 besok lagi, mas aku nggak mau ikut ya mas, izin mas. Hari ini libur dulu. Gitu. Mending pamitan, banyak yang kabur ya, tahu-tahu ngilang. Ada juga ketika memang di lapangan kok nggak ada kabar lagi gitu loh, segala macam nggak ada kabar, akhirnya mau nggak mau ya diganti orangnya. Jadi sebagai kayak misalnya aku nih ada yang turun lapangan, aku yang gantiin buat mereka turun lapangan. Oke. Seru ya, bisa jadi tim pengganti gitu ya. Iya. Oke. Nah ini balik lagi ke ini Mas, ini kan ternyata kita udah ngobrolin nih, ternyata quick count itu seperti itu dan dinamika di lapangannya seperti ini. Nah ini saya pengen balik lagi ke ini Mas, jadi tadi Mas Satrio itu kan bicara soal mengawal pemilu seperti itu ya. Nah sebenarnya jadi pertanyaan publik juga. Terus nanti ini kan toh nanti akan ada hasil resmi gitu ya. Nah ini bagaimana sih kita menyikapi hasil quick count ini? Ya. Gitu. Ini harus ditanggapi sebagai gimana? Terus kalau udah ada kayak gini ngapain lagi nunggu KPU ya. Hasil ininya gitu. Nah ini biasanya harusnya kita gimana nih Mas Satrio? Ya, baik. Jadi yang namanya hitung cepat atau quick count itu adalah hitung cepat. Ya, atau quick count itu dia hanya yang namanya quick count, hitung cepat, bukan real count, bukan penghitungan suara sebetulnya. Jadi para sahabat Kompas harap ini baik-baik bahwa hitung cepat itu bukan real count, bukan hasil suara yang sah. Jadi kita tetap harus menunggu hasil suara dari KPU pusat sebagai sesuatu yang lebih konstitusional, karena pemilu ini adalah proses konstitusional dan hitung cepat ini adalah hanya proses survei saja, boleh dibilang begitu. Ibaratnya begini, kita mau tahu nih gula darah kita berapa nih, kita cuma dicucuk di ujung jari aja kan kita udah langsung tahu gula darah kita sekian. Tapi itu hanya dari ujung jari ya, meskipun kita nanti berapa jam kemudian kita ngambil dari jari yang lain gitu ya, hasilnya tetap sama. Tapi itu kan hanya darah setetes aja, bukan seluruh darah yang ada dalam tubuh kita. Nah ibaratnya hasil penghitungan suara dari KPU itu adalah hasil penghitungan darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sementara quick count itu hanya mungkin dari ngambil darah seperti kita tes di laboratorium. Itu hanya sebagian aja, bukan hasil resmi secara konstitusional. Jadi kita tetap menyarankan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menunggu hasil resmi dari KPU. Maka quick count ini hanya memberikan sebuah prediksi. Meskipun prediksi ini hampir selalu tepat ya, karena kalau lembaga-lembaga survei melakukan quick count dengan cara yang betul dan disiplin dengan metode statistik pengambilan sampel, pasti hasilnya akan akurat. Sama seperti tadi kita ambil ini, seberapa percaya Mbak Terence misalnya, itu kan cuma hasil setetes darah, bukan seluruh tubuh kita ya. Kalau kita seluruh darah kita diambil ya mati dong kita. Hanya setetes aja, tapi kan kita percaya hasilnya akurat. Jadi kurang lebih begitu. Jadi kita tetap harus menunggu hasil yang konstitusional dari KPU. Nah, tapi memang ya Mas, semua manusia ya, siapa sih yang senang nunggu kalau kita pesan barang dari online kan juga dari yang paling yang paling bikin capek aja kan bukan saat memilih kan, tapi pada saat menunggu barangnya itu datang. Nah, sama juga nih, hitung cepat itu seperti memberikan daripada lama-lama nunggu, ini loh hasilnya seperti ini gitu. Jadi masyarakat sudah bisa mengharapkan hasilnya seperti ini. Jadi referensi ya Mas ya. Jadi referensi, bahkan mungkin untuk para pengambil keputusan sudah bisa mengancang-ancang, bakal 1 putaran atau bakal 2 putaran nih. Kalau 2 putaran konsekuensinya apa? Kalau udah 1 putaran, oke, nanti bulan Juni kita liburan. Kalau 2 putaran kan, waduh, belum bisa liburan nih gitu. Jadinya bisa untuk ancang-ancang untuk mengambil keputusan apakah kita 1 putaran atau 2 putaran nantinya. Jadi untuk prediksi aja sebenarnya. Prediksi ya. Sekali lagi, hitung cepat bukan hasil akhir. Kita tetap harus menunggu hasil akhir. Hasil dari KPU ya. Dari KPU. Tapi track recordnya memang selalu yang dilakukan Kompas itu mendekati ya, sangat mendekati yang ya. dilakukan Kompas, dan saya juga harus menyebut teman-teman yang ada di lembaga-lembaga survei lain yang melakukan hitung cepat itu kita mirip-mirip semua hasilnya. Oke, nanti
pas hari hanya nih Mas ya. Berarti kan tanggal 14 ya. Jadi kalau mau tahu itu bisa melihat di Kompas ID Mas ya, berarti Bisa ya. melihat di Kompas ID, betul. Bisa dipantau terus ya. Pemilu 2024. Iya, ya, di laman Dan jangan pemilu. lupa, kita juga pada saat kita di lapangan, kita melakukan yang namanya survei pasca pilih. Jadi teman-teman yang di lapangan ini kan ketika mereka menunggu hasil hasil penghitungan suara di TPS, kan mereka nunggu nih di TPS-nya nih. Daripada mereka nunggu, ada pemilih yang selesai memberikan suara itu kita wawancara. Satu TPS 4 orang. Jadi kalau kita ada di 2000 TPS, kita mewawancara 2000 kali 4 responden. Nah, jadi kita punya 8.000 pemilih yang akan kita survei, dan itu nanti hasilnya akan dipaparkan di Harian Kompas dan juga di Kompas ID di tanggal 15 Februarinya. Itu juga H+1 layak ya? sebagai H+1. Oke, yang menarik mungkin atau yang bisa dibilang terakhir pertanyaan dari kita ya Mas Aca ya. Nih dalam rangka mencerahkan audiensnya Kompas gitu ya, apa nih Mas kira-kira untuk hitung cepat Kompas, apa yang ingin disampaikan dari Mas Satrio dan Mas Gunawan? Yang pertama tadi itu hitung cepat bukanlah hasil final, kita tetap harus menunggu hasil akhir dari KPU. Dan yang kedua adalah kalau ada interviewer kami atau tenaga kami di lapangan, mohon dapat diterima dengan baik. Mungkin itu saya menyuarakan suara hatinya Mas Gunawan. Benar begitu Mas Gunawan. Ya, itulah sudah diwakilkan. Menarik juga, mungkin Mas Gunawan juga ada yang apa ya, maksudnya kalau dari pengalaman Mas Gunawan, kalau misalnya ada dari sahabat Kompas yang tertarik gitu, ya mungkin suka duka, terus tadi apa sih yang mungkin perlu dipersiapkan gitu ya? Ya, kalau misalnya tertarik mau ikut survei gitu maksudnya. Iya. Ya kalau mau tertarik ikut survei, pokoknya teman-teman bisa daftar di lantai 4 Litbang Kompas. Nanti kan ada barcode juga tuh, ada linknya pendaftaran. Teman-teman juga bisa daftar di situ. Selama kalian sebagai mahasiswa aktif gitu, maksudnya mahasiswa atau akhir yang tadi disebutin juga, kemudian punya secara komunikasi baik, terus tidak dalam penggunaan komputer ataupun komputer IT. Nggak gatek gitu ya. Nggak gatek lah. Itu oke lah gitu. Nggak baper juga. Nggak boleh baper ya. Nggak boleh baper. Baper itu juga bisa datang ke Kompas lantai 4, jadi bisa daftar di situ. Oke, makasih Mas Satrio, Mas Gunawan, Mbak Terence. Kayaknya ini kalau mau diterusin banyak sih yang menarik-menarik ya, tapi ternyata ini quick count ini sesuatu yang kalau saya dari penjelasannya jadi ternyata jadi kebayang ya Mas ya, proses di lapangannya gitu ya. Dan ya. itu menarik sekali, dan ya sahabat Kompas, kalau memang tertarik untuk menyimak quick count ini, ya pantengin terus ya Kompas ID ya, terutama di tanggal 14 nanti ya di laman pemilu 2024 ya. Oke. Dan pastinya Mas Aca, obrolan kali ini pasti akan mengajak tamu-tamu yang hebat seperti Mas Gunawan dan Mas Satrio. Jadi sahabat Kompas, ikuti terus obrolan obrolan penuh makna, dan kita sudah bisa akhiri obrolan kita kali ini. Terima kasih. Bye.